sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang berlurus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud ini, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itunya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di Advent yang keempat ini, gereja mengajak kita semua untuk menatap peristiwa yang sangat sederhana, peristiwa yang sangat menentukan, sederhana dan menentukan bagi kita, bagi hidup kita sebagai orang yang beriman, yaitu tentang sejarah keselamatan. Allah, Tuhan datang melalui seorang wanita. Tuhan datang melalui seorang perempuan. Maka bisa ini sesungguhnya berbasis pada kaum wanita atau panggilan menjadi kaum feminis. Seorang perempuan muda dari sebuah kampung kecil yang bernama Nazaret. Nazaret bukan apa-apa bagi percaturan bangsa-bangsa, bagi kota-kota dunia. Nazaret juga bukan menjadi pusat agama atau pusat kekuasaan. Bahkan kita tahu bersama Nazaret nyaris tak dikenal. Namun justru dari sanalah Allah memulai karya penyelamatan. Allah tidak memulai penyelamatan dari koinasi atau oikam, tetapi dari Nazaret. Ia mengingatkan kita bahwa Allah tidak menunggu tempat yang megah, tetapi Ia hanya mau hati kita manusia yang terbuka. Jadi Allah tidak menunggu kita di tempat yang megah, tetapi Allah menunggu di dalam hati yang terbuka. Allah datang di dalam kesederhanaan. Malaikat Gabriel menyapa Maria bukan di bait Allah, bukan di sebuah katedral, ya, tetapi di sebuah rumah. Tidak ada sebuah penerimaan dengan atoni, hanya sebuah percakapan, sebuah omong-omong, sebuah diskusi iman yang tulus, iman yang jujur, dan iman yang penuh kepercayaan. Kalau kita ada yang datang, kita biasa dengan atoni. Nanti dalam bulan-bulan ini kita akan juga melakukan atoni. Begitu pula Allah ingin datang ke setiap rumah tangga saja. Jadi masa Advent keempat
Kita mengalami, kita mengharapkan sesuatu yang menentukan perjalanan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi juga pengharapan kita akan sesuatu yang kita rayakan di dalam Ekaristi ini. Begitu pula Allah ingin datang ke tempat kita masing-masing, datang ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita yang sederhana, ke hubungan-hubungan kita yang sederhana, ke rumah yang mungkin penuh konflik, ke rumah yang mungkin penuh dengan kelelahan, capek, atau luka. Dia datang di situ. Dia tidak meminta satu tempat yang megah dengan antoni-antoni. Seringkali kita merasa rumah kita tidak layak bagi Tuhan. Namun Nazaret mengajarkan kita pada hari ini dan juga selanjutnya, justru di tempat yang biasa Allah berkenan masuk. Dia bakal, semoga kita tidak punya gagang main gitu. Kita tidak memiliki kunci-kunci untuk membuka pintu kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jawaban hari ini. Dan jawaban ini menjadi jantung dari Advent. Dari jantung Advent itu jawaban kecil dan sederhana ini. Aku ini adalah hamba Tuhan. Maria tidak sepenuhnya mengerti rencana Allah, tetapi ia tahu resikonya, ia tahu konsekuensinya ketika ia mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Disalahkan, bahkan ditolak, bahkan terancam, namun ia memilih tetap percaya, memilih tetap percaya. Kadang-kadang ada umat Katolik datang ke gereja tetapi kurang beriman karena beragama tetapi tidak beriman. Advent mengundang kita untuk bertanya, untuk tinggal sesaat ini akan merayakan Natal, peringatan dan pesta keluarga, pesta kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saya masih memberikan tempat bagi kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Apakah sudah 3 Adventus yang saya jalani di dalam ritual gereja ini, saya sudah menempatkan hati saya, rumah saya sebagai tempat untuk Tuhan ada? Apakah saya juga berani berkata ya meski situasi keluarga, situasi pekerjaan atau pelayanan itu tidak ideal bagi saya? Mengizinkan Tuhan masuk ke rumah kita berarti membiarkan Dia mengubah cara kita mengasihi. Dia mengubah cara kita untuk mengampuni. Dia mengubah cara kita untuk bekerja. Dan juga Dia mengubah cara kita untuk beranak. Dan dari Nazaret yang hari ini dalam Injil mungkin juga ke rumah kita, ke rumah Anda dan saya masing-masing. Perjalanan Allah dari Nazaret belum selesai. Belum selesai. Ia ingin melanjutkan perjalanan itu. Allah ingin melanjutkan perjalanan itu dari rumah Maria ke rumah Elizabeth, dari palungan Bethlehem ke rumah kita masing-masing, dari altar ke kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sudah siap untuk menemui Natal atau kita masih ada dalam romantisme dalam gelap lampu kota? Menyambut Tuhan bukan soal hiasan Natal yang indah, penting sebagai ungkapan pesta, tetapi sikap saling mendengarkan di dalam keluarga, keberanian untuk mau berdamai, doa yang sederhana yang diucapkan dari mulut-mulut kita masing-masing, perhatian pada anggota keluarga yang mungkin mengalami suasana yang tidak menguntungkan untuk merayakan Natal. Komunitas-komunitas kategori Advent Minggu 4 mengajak kita membuka pintu rumah, pintu hati. Seperti Maria kita dipanggil menjadi Nazaret kecil
inkarnasi, penjelmaan menjadi manusia. Sebenarnya itu kita menuju kegembiraan dan sukacita, tempat Allah berkenan untuk kita. Semoga Ibu dan Bapak, umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika Natal tiba, Tuhan tidak hanya layak di palungan gereja, tetapi sungguh-sungguh tinggal di hati kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dalam hubungan-hubungan kita yang dipulihkan dan iman kita yang selalu diperbaharui dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran kasih Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam perkataan para nabi dan dikandung bunda perawakan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangan yang diwahyukan dan yang dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang mengagumkan kami menyongsong dari kelahirannya dengan sukacita, supaya kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak memujinya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, singgasana dan kekuasaan dan semua laskar surgawi kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan kendi aslinya.